Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Oke, galak banget sih. Hari ini Ngapain? kita bertemu Lagi di pelajaran sejarah. Banget ya Allah, jangan. capek. Kita ketemu lagi di pelajaran sejarah Indonesia untuk jurusan akuntansi, keuangan tiba-tiba lupa. Sorry. tadi aku gitu. Kalau Akuntansi. ditodong lupa kan. Iya. Akuntansi dan keuangan lembaga. Oke, akuntansi dan keuangan lembaga. Hari ini ngebahas apa? Sekarang udah lebih spesifik ya mengenai kebijakan ekonomi. Kan minggu kemarin udah tentang sejarah akuntansinya, tentang siapa Luca Pacioli, sistem buku berpasangan. Wih, Sistem buku aja berpasangan. Iya, masa kamu enggak? Kamu enggak. coba ya. Terus Tentang apa lagi sih sistem ekonomi, sistem akuntansi di Indonesia ya, yang pakai sistemnya Anglo-Saxon kayak gitu. Nah sekarang seperti yang disampaikan juga minggu kemarin akan dijelaskan mengenai kebijakan ekonominya VOC sama pemerintahan Hindia Belanda. Kebijakan ekonominya aja gitu. kebijakan ekonomi. Ya kebijakan ekonominya aja, karena biar kalian ngerti lah kebijakan ekonomi apa saja yang pernah dijalani selama Indonesia dijajah sampai ke kemerdekaan nanti. Oke, siap. Kayak gitu, supaya dilihat apakah ada pengaruhnya atau tidak gitu. Oke, Langsung aja. Langsung saja bisa dilihat ya di PowerPoint-nya. Itu ada kebijakan ekonomi VOC dan pemerintahan Hindia Belanda. Ya, oke, langsung kita mulai, kita lihat. Pertama ada hak oktroy dulu ya, hak istimewanya VOC ini. Inilah yang membuat VOC menjadi seperti sebuah negara. Betul. Ya, seperti sebuah negara. Padahal sebenarnya minggu kemarin juga udah bilang, ditekankan banget sama ibu ya, bahwa VOC ini adalah sebuah kongsi dagang, sebuah persekutuan atau sebuah organisasi dagang, bukan sebuah negara gitu kan. Bukan sebuah negara. Nah tapi karena hak oktroy inilah atau hak istimewa inilah yang membuat VOC menjadi seperti sebuah negara. Kenapa Bu? Aku hitung. Iya kan, gelap kan. Nah terus di sini bisa dilihat mungkin hak oktroynya ya, hak istimewa VOC itu ada beberapa. Nah ini yang sangat memperlihatkan VOC sebagai sebuah negara adalah hak mencetak uang. Betul. Ya betul, seperti itu. Karena itu hanya boleh oleh negara gitu kan, hak mencetak uang. Nah itu ada koin-koinnya VOC juga ya, yang dibuat 1730 1735 gitu. 1753 ya, 1753. Terus hak mengangkat dan memperhentikan pegawai yang bekerja di kongsi dagang tersebut gitu kan. Terus hak menyatakan perang dan damai ya kepada kerajaan-kerajaan yang ada pada saat itu. Terus hak membuat angkatan bersenjata. betul Membuat tentara. Ya, Apa? itu juga cuman dibolehin sama negara. Sama negara doang ya, sama satu negara, bukan masa organisasi gitu kan, perkumpulan punya tentara gitu kan, keren banget gitu. Nah ini yang membuat VOC seperti sebuah negara. Terus hak untuk membuat perjanjian dengan raja-raja, karena pada saat itu masih banyak kerajaan-kerajaan Islam ya, yang cukup mendominasi wilayah Jawa pada saat itu. Terus hak untuk melakukan monopoli dagang, karena kan ya seperti yang dijelaskan minggu kemarin juga, VOC kesini untuk berdagang dengan memonopoli jalur yang di Asia ini ya, seperti itu. Lalu hak untuk melakukan pengadilan. Jadi itu dia kan punya pengadilan sendiri. iya, punya pengadilan sendiri juga. Itu juga aneh sih buat organisasi. Iyalah, itu kan hanya lembaga hukum kan bisa dibuatnya oleh satu negara harusnya. Ini suatu organisasi dagang lagi. Lembaga hukum. Punya lembaga hukum ya. Inilah yang membuat VOC menjadi seperti sebuah negara gitu kan, ya. Nah, ini hak oktroynya VOC ya, hak istimewanya. Sekarang kita lihat beberapa kebijakan VOC di Indonesia yang berhubungan sama ekonomi ya. Nah, ini ada salah satu gambar dari JP Kun, seorang gubernur jenderalnya VOC, menjabat dua kali dan beliaulah yang memindahkan pusat VOC itu dari Maluku ke Batavia, ke Jakarta pada saat itu ya. Nah, ini ada beberapa kebijakan. Pertama di Maluku ya, karena kan awalnya tadi kantor pusatnya VOC itu di Maluku. Karena Maluku itu merupakan ladang tempat pusat dari lada, rempah-rempah ya, yang pada saat itu salah satu komoditas yang unik ya, lada itu. Sama cengkeh. Ya, sama cengkeh, rempah-rempah gitu. Kenapa dipindahin, Bu? Lebih strategis. Lebih strategis gitu. Kalau Maluku kan kejauhan ya kayaknya gitu dari sebelah timur, sedangkan pusat perdagangan itu kan sebelah barat ya. Nah, dekat ke Malaka juga kayak gitu. Nah di sini
ketika di Maluku di situ ada pelayaran hongi atau Hongitochten ya, Hongitochten. Nah di sini menggunakan kapal kora-kora ya, bentuknya kayak kora-kora yang kora-kora di Dufan itu ya. Iya. Nah, Pernah lihat nggak? Pernah naik nggak? Pernah naik nggak? Itu kora-koranya mirip ya? Ya mirip lah, ya gitu, sedikit kurangnya mirip kayak gitu. Kora-kora berlayar ngelilingin Maluku dan menindak pedagang pribumi yang tidak menjual rempah-rempah kepada VOC kayak gitu. Jadi pedagang pribumi harus menjual rempah-rempahnya terutama lada sama cengkehnya ke orang-orang VOC kayak gitu. Jadi sistemnya kayak patroli ya mereka? Iya betul ini kayak patroli laut iya, gitu. Kayak patroli laut. Nah nanti juga Hongitochten ini dibarengi sama hak ekstirpasi juga. Oh iya benar. Hak ekstirpasi itu membakar atau memusnahkan tanaman cengkeh yang jumlahnya melebihi peraturan biar langka. Kalau harganya sesuai dengan apa yang diinginkan oleh mereka. Iya betul. Jadi bukannya mau dibuang-buang tapi biar langka, biar harganya mahal. Iya, barang kan semakin langka semakin mahal. Betul, ya. Prinsip ekonomi itu. Ya, kelangkaan barang membuat harga menjadi mahal, betul. Nah, akhirnya kalau misalnya cengkehnya hasil produksinya tuh berlebihan, akhirnya kan harganya murah nanti. Betul. Makanya dimusnahkan. Nah, itu namanya hak ekstirpasi. Nah, sambil pelayaran hongi kayak gitu. Jadi sambil ngelihat ladang-ladangnya juga kayak gitu ya. Nah, terus ada ya di Karesidenan Priangan ya. Nah, Priangan ini jangan bilang bahwa Bandung doang, enggak ya. Priangan itu ya Jawa Barat, Bandung, Garut, Sukabumi, Cianjur. Nah, Sumedang tuh Priangan gitu kan. Karena kan kalau misalnya Bandung tanah Priangan kayak gitu. Ya, sebenarnya lebih luas ya. Lebih luas, Priangan tuh luas. Identiknya sama Bandung akhirnya. Sebenarnya kan Priangan tuh lebih luas lagi dari itu. Nah, kalau di Priangan tuh ada namanya Priangar Stelsel. Nah, jadi ketika kultur stelsel nanti di 1830 ya, kalau daerah Priangan tuh udah nggak aneh karena mereka udah duluan sebenarnya ya dengan menanam kopi gitu. Ya. Kenapa udah duluan menanam kopi? Karena kita tahu lah sekarang juga tanah-tanah di Priangan itu kan tanah yang subur ya. Betul. Berada di dataran tinggi dan sangat cocok untuk menanam kopi dan teh. Gitu. Sampai sekarang kan teh juga. Sampai sekarang. Iya. Kopi juga sih. Kopi robusta. Ya. Di itu Pengalengan kan? Iya, ada kopi juga. Kayak gitu. Nah, itu dari zaman VOC itu Priangan itu udah jadi pusat kopi dan teh sampai sekarang. Gitu. Ya. Nah, itu kebijakan VOC yang ada di Indonesia. Kebijakan ekonomi VOC yang ya ininya aja lah ya, intinya aja lah yang terkenalnya aja. Nah, setelah nanti VOC bubar ya. Kamu azan. Iya ya. Gak apa-apa ya. Nah, setelah VOC bubar di 1799 atau 1800 gara-gara apa bubarnya? VOC bubar. Lagi bengong. Gara-gara korupsi ya. Nah, akhirnya VOC itu memberikan Jawa ini atau Nusantara ini ke pemerintahan kolonial Belanda ya. Yang akhirnya memulailah masa kolonial dan masa pemerintahan Hindia Belanda yang pertama. Korupsi. Nah, masa pemerintahan Hindia Belanda kan tadi ya, pemerintahan Hindia Belanda dan memulailah masa Daendels. Nah, masa Daendels, Herman Willem Daendels, Ibu nggak akan jelasin bagaimana apa saja kebijakan Daendels ya, tapi salah satu warisan Daendels yang paling berharga sampai sekarang masih kita bisa nikmati adalah the Grote Postweg atau Jalan Raya Pos, atau orang Indonesia bilangnya Jalan Daendels. Ya, ini bisa dilihat petanya di atas ya, Jalan Daendels, the Grote Postweg ini. Panjang 1100 km dari ujung timur Pulau Jawa sampai ujung paling barat Pulau Jawa kayak gitu. Panarukan. Dari Anyer sampai Panarukan. Betul. Ya, bisa dilihat ini di pinggir pantai atau sekarang kita sebut sebagai Pantura ya. Jalur Pantura. Nah, itu kan sangat memudahkan distribusi pada saat itu, distribusi barang pada saat itu, terutama persenjataan ya, karena kan Daendels tugas utamanya untuk mempertahankan Jawa dari serangan Inggris gitu. Makanya dibangun jalan yang memudahkan distribusi senjata dan komoditas-komoditas untuk dijual kembali seperti itu. Bahkan sebelum Cipali ada tuh kita masih pakai jalur itu ya. Sampai sekarang Bandung tuh kan Jalan Daendels juga. Iya, benar. Iya, bisa dilihat kan yang asalnya ini petanya asalnya semuanya di pinggir pantai, tiba-tiba dia ke bawah ke Bandung gitu kan. Iya. Nah, masuk ke Jalan Asia Afrika itu. Iya, masuk Jalan Asia Afrika. Kampung kamu juga Buitenzorg tuh Bogor, Jalan Daendels. Kampung Seanda. Iya, benar. Buitenzorg itu juga ya. Buitenzorg. Iya.
Sekarang nyebut Bogor Buitenzorg ya, biar kerenan gitu. Soalnya orang Bogor nggak bisa ngomong Buitenzorg. Oh iya, kenapa Kalau nggak salah tuh kenapa diganti gara-gara memang emang nggak bisa ngomong Buitenzorg. Biasanya manggilnya Bogor gitu, bukan Buitenzorg. Padahal keren ya. Mau kemana? Ke Buitenzorg, mantap. Ribet lah. Nah terus ke Cirebon ya kalau sekarang. Cirebon tuh emang Cirebon. Ceribel. Kamu cantik. Receh banget. Oh iya, Cirebon. Nah kayak gitu, mempermudah mobilitas pasukan Jawa. Kenapa ini dibahas sedikit mengenai Jalan Raya Pos ya sampai sekarang, karena sampai sekarang masih kita bisa nikmati sebagai jalur distribusi karena sebenarnya ya truk-truk kan lewat situ semua ya enggak? Sampai sekarang ya masih. Sampai sekarang Pantura sampai Pantura. Ke jalur mudik sekarang ya. Iya. Kalian tahu lah pasti jalan Pantura itu terkenal banget kan. Itu jalan menuju ke Indramayu, Cirebon, banyak lah gitu. Oke, next ke masa Raffles ya. Masa Raffles di sini ada salah satu kebijakan ekonomi yang sangat penting. Ini nggak akan ibu jelasin satu-satu ya kenapa dibagi ke 16 karesidenan dan lain-lain. Yang ibu akan ibu jelaskan adalah land rent system atau sistem sewa tanah. Ya, sistem sewa tanah. Nah, karena ini menjadi cikal bakal adanya ekonomi uang gitu. Maksudnya akhirnya dengan apa namanya bayar pajak itu pakai uang karena digunakannya uang. Penggunaan uang. Karena dulu kalau misalnya pajak gitu ya sebelum adanya ekonomi uang ini itu hanya dengan hasil bumi sebenarnya. Walaupun sebenarnya upeti gitu. Ya, upeti kayak gitu. Tapi sebenarnya ketika Raffles Raffles ya, bukan Raffles ya. Raffles ya. Raffles ya. Itu lupa mau ngomong apa tadi. Sebenarnya gagal juga sih sistem ekonomi uang ini tetap masih pakai barang gitu, tapi seenggaknya sudah meletakkan dasar dari pemakaian ekonomi uang gitu kan si Raffles ini. Nah, ini kita lihat aturan-aturan dari sistem sewa tanah atau land rent system ini cukup lama, ini sampai 1830 sebelum Kulturstelsel ya, sampai sebelum Kulturstelsel. Di sini ada penghapusan segala bentuk penyerahan wajib dan kerja rodi. Nah, kerja rodi itu tadi yang membangun jalan Dendels itu ya. Nah, Panjarukan jalan Dendels itu namanya kerja rodi. Nah, itu semua diberhentikan sama sama Raffles ya kan, sama Raffles. Dan penyerahan wajib kayak misalnya penyerahan komoditas-komoditas kayak rempah-rempah itu dihentikan semua sama Raffles kayak gitu, karena itu nanti jadi pajak gitu, bukan jadi penyerahan wajib lagi tapi jadi pajak gitu ya. Terus penghapusan kekuasaan para bupati sebagai pemungut pajak atas rakyat. Nah, ini nanti kita lihat peran bupati di Kulturstelsel ya. Kenapa Raffles itu dan Dendels sebenarnya sangat kekeh meminimalisirkan peranan bupati dan peranan para raja-raja terhadap rakyat kayak gitu ya. Nah, ini sama Raffles diberhentikan kekuasaan para bupati sebagai pemungut pajak. Nanti yang memungut pajak itu langsung pemerintah. Pemerintah Inggris pada saat itu. Lalu adanya kebebasan bagi petani dalam menentukan tanaman yang hendak ditanam. Jadi kalau sekarang tuh kayak pajak tanah. Sistem sewa tanah tuh. Sistem sewa tanah, iya kayak sewa pajak tanah kita bayar pajaknya. Iya, gitu ya. Kita punya tanah, kita bayar pajak kan tiap bulan ya, pajak bumi bangunan, pajak tanah. Nah, ini dari Raffles ini. Sama sistemnya. Iya, sama sistemnya. Jadi kita kayak nyewa tanah ke pemerintah. Kayak gitu. Nanti sama kita bebas ditanamin apa aja. Sebenarnya kalau bisa dibilang sistemnya cukup bagus ya. Sistemnya bagus sebenarnya. Dan itu kan langsung pemerintah ya. Gitu, nggak lewat perantara bupati lagi gitu. Nah, itu tapi sayangnya memang ada banyak penyelewengan juga pasti ya. Itu tukang sepotong sih. Enggak beli. Enggak. Nah, ini sistemnya sebenarnya secara teori sudah lumayan baik gitu ya, lumayan bagus, tapi ketika pelaksanaannya terjadi banyak penyelewengan yang akhirnya sistem sewa tanah atau land lease Stelsel ini terpaksa berhenti di 1830. Padahal sebenarnya Rafflesnya itu sampai 1816 doang berkuasa di sini. Tapi sistemnya sewa tanahnya Raffles itu sampai 1830, 14 tahun setelah Raffles pergi dari sini. Jadi sebenarnya sistemnya bagus dan baik untuk dipakai ya. Iya. Cuman memang mengajarkan kita ekonomi uang sih sebenarnya. Iya, seperti itu. Cuman memang banyak masalah, penyelewengan akhirnya diberhentikan. Betul. Gitu. Nah, itu sistem sewa kalau dilanjutkan bagus sih sebenarnya. Iya. Kayak gitu ya. Dilanjutkan sih sekarang. Iya, sampai sekarang kan pajak. Nah, ini yang namanya itu konsep keberlanjutan dalam sejarah pajak sampai sekarang masih ada gitu kan ya. Nah, setelah sistem sewa tanah ini dibubarkan di 1830, digantikan lah dalam resesi mengalami kegagalan ya. Gagal ya kan? Gagal. Nah, 1830 selesai.
muncullah kultur stelsel dari 1830 sampai 1870, atau kalau sejarawan Indonesia atau kita bilangnya sebagai ngantuk bu sistem siang. Ini bukan ngantuk karena Bu Akmarinda, enggak, saya masuk. Gara-gara kita kalau kebanyakan ketawa dari tadi Iya, capek, serius. Habis makan jadi ya biasalah kalian pun Iya, sama kan. Habis iya. makan bawaannya kayak teler. Galer ya. Terus 1830 sampai 1870 ya. 1830 sampai 1870. Oke. Ini yang dibilang sama kita atau sama sejarawan Indonesia itu adalah sistem tanam paksa. Tanam Paksa. dipaksa. Apakah benar aturannya dipaksa? Kita lihat ya. Sampai jumpa di part 2. Dadah. Cukupkan dulu ya. Dadah. Oke, cut.